sesuatu yang mungkin sedang Anda sembunyikan dari orang-orang di sekitar Anda. Selamat malam, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam One Night at a Time. Tetapi sebelum kita berdoa dan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin menyanyikan sebuah pujian sebagai pengantar renungan ini. Dan doa kita bersama-sama malam hari ini dari nyanyian pujian nomor 270 yang berjudul Ya Pengasih Jiwaku. Suatu lagu yang digubah oleh Charles Wesley pada tahun 1738. Lagu yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Pengasih Jiwaku.
Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami datang bagaikan pengungsi yang lari kepada Engkau, karena Engkau adalah pengasih jiwa kami. Engkaulah yang kami rindukan, Engkaulah yang kami perlukan, Engkaulah yang kami dambakan di tengah-tengah segala kenyataan hidup kami, di tengah-tengah semua pergumulan, di setiap badai kehidupan yang masih kami hadapi. Karena itu Bapa dalam surga, biarlah Engkau menjadi naungan bagi kami. Dan kiranya malam hari ini Engkau menyatakan isi hatimu juga, Engkau menyatakan rancanganmu bagi kami. Dan biarlah malam hari ini Engkau juga mendengarkan doa-doa kami, permohonan kami, kebutuhan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau menerima kami dalam hatimu, dalam kasihmu, dalam anugerahmu. Dalam nama Yesus kami serahkan saat kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama malam hari ini. Amin. Bait yang ketiga, sungguh indah kasih-Mu yang menghapus dosa. Malam hari ini saya ingin membagikan renungan bagi kita bersama-sama dalam judul renungan dijumpai Tuhan di persembunyian. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Nah, beberapa hari lalu saya sudah menyampaikan renungan dari Yohanes pasal 3. Dan hari ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan dari Yohanes pasal 4. Dan ini satu kisah yang kita sudah tahu, bahwa setelah Yesus melihat dari pasal yang ketiga akhir dan di pasal 4 pertama, bahwa ketika Yesus melihat orang-orang Yahudi mulai terpancing untuk mengadakan permusuhan terhadap Yesus oleh karena popularitasnya, oleh karena begitu banyak orang yang sudah mulai mengikutnya, Yesus kemudian pergi meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Dan dalam perjalanan itu, Yesus dengan sengaja memasuki daerah atau wilayah Samaria. Dan kemudian kita tahu bahwa di dalam perjalanan itu Yesus kemudian berjumpa dengan seorang perempuan di sumur Yakub di daerah yang bernama Sikar. Nah, satu tempat yang kota kecil, dan pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya berada pada suatu waktu di mana mereka pasti lelah dan lapar. Dan itu dikatakan oleh Yohanes dalam bagian ini. Dan pada waktu tiba di sumur itu, murid-murid meninggalkannya di sana dan kemudian pergi ke kota untuk membeli makanan dan minuman. Dan ketika itu Yesus kemudian berbicara dengan wanita ini, wanita Samaria.
Dan apa yang Yesus percakapkan dengan dia, kita sudah tahu. Bahwa Yesus mulai dengan meminta air daripadanya. Ketika Yesus berkata dalam ayat yang ke-7 bagian akhir, berilah aku minum. Dan kemudian terjadi percakapan antara Yesus dan perempuan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yohanes mengisahkan bahwa hari itu terjadi di siang hari, kira-kira jam 12, pada waktu sedang terik matahari. Mereka alami. Nah, saudara, kita sudah tahu kisah ini. Dan mengapa wanita ini ada di saat dimana tidak lazim perempuan-perempuan keluar untuk menimba air? Mengapa dia harus datang di siang hari? Nah, Alkitab berkata kepada kita kemudian bahwa dari latar belakangnya kita tahu bahwa itu merupakan tindakan datang di siang hari. Dapat ditafsirkan bahwa itu merupakan cara dia bersembunyi dari masyarakat, cara dia bersembunyi dari orang-orang sekampungnya, cara dia bersembunyi dari wanita-wanita lain, cara dia bersembunyi dari mungkin sindiran orang-orang atas dia, cara dia bersembunyi dari dosa yang sedang membelenggu dirinya, dari rasa malu, dari rasa rendah diri. Karena pada waktu Yesus dalam dialog selanjutnya berbicara kepada dia dan menyuruh dia untuk memanggil suaminya untuk datang bersama-sama, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Wanita itu di dalam ayat yang ke-17 kemudian berkata, aku tidak mempunyai suami. Dan Yesus kemudian dalam ayat selanjutnya berkata bahwa betul apa yang kau katakan. Bahkan engkau juga sedang tinggal dengan seseorang yang bukan suamimu. Dari sini kita tahu, saudara, bahwa wanita ini sedang bersembunyi. Dia bersembunyi di balik dosanya. Dia bersembunyi oleh karena rasa malu. Dia bersembunyi oleh karena rasa rendah diri. Dia bersembunyi dari keadaannya yang merasa tidak layak. Dan itulah sumur Yakub, disika. Tetapi Alkitab kemudian mengatakan kepada kita, disitulah Yesus menjumpai dia dan berbicara kepadanya tentang keperluannya akan air hidup. Ketika dia mencoba bersembunyi dan mencari air di sumur Yakub itu, Yesus menawarkan kepadanya, jika engkau meminum air yang akan kuberikan, engkau tidak akan haus lagi. Dalam dialog itu wanita Samaria ini kemudian terbuka dan dia berbicara tentang keperluannya. Dia berkata, berikanlah Tuhan air itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan ini menggambarkan kepada kita bahwa seringkali ketika kita sadar akan dosa kita, seringkali ketika kita sadar akan ketidaklayakan kita, seringkali ketika kita sadar akan ada kejahatan dan hal-hal yang tidak layak dari hidup kita, maka kita akan mencoba menyembunyikan itu. Tapi dari konteks ini kita juga bersyukur oleh karena sekalipun kita mau bersembunyi di balik dosa-dosa itu, bahkan kita mau bersembunyi dari orang lain, kita mau bersembunyi dari masyarakat, kita mau bersembunyi dari apa saja, tetapi kita bersyukur karena Tuhan yang begitu baik mencari kita. Dan saya percaya mengapa Yesus mau melewati daerah Samaria, karena dia tahu ada seorang wanita yang sedang bersembunyi dari dosanya. Wanita Samaria ini
Dan Yesus tahu bahwa dia harus berjumpa dengan wanita ini. Dia harus datang untuk menolong wanita ini agar keluar dari persembunyiannya. Dan dalam dialog ini kita tahu ketika Yesus berkata kepada dia di dalam ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan lagi di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran." Dan dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan dalam ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Dia percaya bahwa kalau Mesias datang, Mesias akan menyingkapkan semua kelemahan dan dosa manusia. Dan Yesus berkata, "Akulah dia yang sedang berkata-kata." Kisah selanjutnya kita tahu bahwa wanita ini dipenuhi dengan iman, dan dia pergi setelah berjumpa dengan Yesus dan mempercayai semua perkataan dan pernyataannya. Wanita ini pergi kepada orang sekampungnya dan kemudian bersaksi, "Lihat, aku sudah berjumpa dengan seseorang yang telah menyingkapkan semua perbuatanku, semua kesalahan, semua dosaku." Apakah dia Mesias? Dan Alkitab berkata bahwa orang-orang di Samaria itu kemudian menjadi percaya karena perkataan ini. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum tidur, renungkan lagi kebenaran ini. Kalau wanita ini mendapat kesempatan berjumpa dengan Tuhan di sumur Yakub, tempat persembunyiannya, tempat di mana dia sedang berusaha menutupi dosa-dosa dan kelemahannya. Dia sedang menutupi rasa bersalahnya. Dia sedang menutupi semua rasa malu dan kerendahannya. Tetapi bersyukur karena Tuhan Yesus sendiri datang menjumpai dia. Dan setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia mempercayai semua penyataan Tuhan atas dirinya dan teguran-teguran kasih, ketika Yesus menyingkapkan dosanya dan dia setuju dengan apa yang Tuhan katakan tentang kesalahan dan dosa itu, dia pergi sebagai seorang yang percaya. Maka kehidupan yang tadi tersembunyi, sekarang dia kembali ke rumahnya, ke kampungnya, ke orang-orang di sekitarnya. Seorang yang diperbaharui dengan kata-kata yang baru, kata-kata yang memperkenalkan Tuhan dan kasih-Nya kepadanya. Sesuatu yang membuktikan bahwa di dalam persembunyiannya dia telah berjumpa dengan Tuhan yang mengampuni dia, menguduskannya, dan menyucikannya. Malam hari ini, ketika saudara akan tidur dan beristirahat, adalah kesempatan baik untuk saudara juga merenungkan kehidupan saudara. Kalau sebelum tidur, ada hal-hal yang saudara juga sadari, sesuatu yang tidak sesuai sedang terjadi dalam hidup saudara, tidak sesuai dengan firman Tuhan, sesuatu yang mungkin sedang Anda sembunyikan dari orang-orang di sekitar Anda. Malam hari ini Tuhan sedang menjumpai Anda. Dan seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, dan Dia akan menyucikan kita dari segala kesalahan kita, dan Ia akan membersihkan kita dari segala kelemahan-kelemahan kita.
Dia akan mengampuni kita, Dia akan menyucikan kita, Dia akan membersihkan kita dari segala kelemahan dan dosa kita. Maukah saudara menjumpai Tuhan malam hari ini dalam segala keberadaan saudara, apapun juga? Datang dan temuilah Tuhan dalam doa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hidup kita terus dipenuhi dengan sukacita baru, karena terus menerus mengalami kasih dan anugerah pengampunan Tuhan. Amin.